pagi teman-teman, apa kabarnya semua? Baik-baik saja kan? Di sini siapa yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Yang senang jadi anak Tuhan, tepuk tangan Yesus. Yes, Sus. Yesus, yes. Joyful kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Nah, sebelum ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memulai ibadah. Berkati agar ibadah ini dapat berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdiri dan nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dan impian cintaku semakin mendalam. Siang menjadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Bless the Lord. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, let keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh
Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Salam joyful kid, anak joyful kid. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Nah, adik-adik jumpa lagi dengan Kak Donald. Sekarang kita akan kembali bercerita tentang cerita-cerita firman Tuhan. Temanya adalah sukacita dalam keluarga. Nah, kali ini sudah hampir selesai nih temanya tentang sukacita dalam keluarga. Oke, jadi adik-adik sudah banyak mendapatkan cerita-cerita dalam Alkitab tentang keluarga-keluarga yang ada di dalam Alkitab. Mana keluarga yang membawa sukacita, mana keluarga yang membawa derita. Nah, adik-adik, coba siapa di sini yang tetap semangat dan tetap terus pengen agar adik-adik mau membawa sukacita buat keluarga kalian semua. Boleh angkat tangannya? Wah, tepuk tangannya Yesus. 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 Yes. Nah, kalau adik-adik mau, yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengar kembali cerita firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dilindungi malaikat Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Kami diberkati hari ini sehingga kami sehat, kami hidup, kami ada. Dan kami bersyukur kalau kami masih bisa bertemu, berkumpul dengan keluarga kami, dengan papa, mama, koko, cici, dede. Tuhan, tolong kami selama kami ada di rumah, selama kami kumpul dalam keluarga. Kami bukan hanya mau habiskan waktu hanya buat tidur, makan, main, dan jalan-jalan saja Tuhan. Tapi kami ingin selama kami ada di rumah berkumpul bersama dengan keluarga kami ingin beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami ingin supaya kami berada di rumah, kami membawa sukacita buat papi, mami, koko, cici, dede. Kami ingin hidup kami tidak membuat masalah dalam keluarga, tapi kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami perlu tuntunan firman Tuhan, dan hari ini kami mau belajar lagi tentang kisah keluarga. Dan kami mohon mari Roh Kudus bantu kami semua supaya kami bisa mengerti cerita firman-Mu, kami meresponi firman-Mu, dan kami terlebih lagi mentaati dan melakukan pesan-pesan pelajaran dari firman Tuhan. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kakak cerita seperti biasa ya, ayo kita coba refreshing dulu ya, kita icebreaker dulu. Adik-adik, kakak ajak kita untuk main kuis. Nah ya, kuis kali ini coba perhatikan adik-adik kelas kecil. Adik-adik kelas kecil, ini gambar ikan apa ya? Wah, ada banyak jenis ikan kan? Ini ikan apa nih adik-adik? Besar sekali ya ikannya ya. Coba ikan apa ini namanya adik-adik? Ya, yang kelas kecil ya. Oke, nah sekarang kakak mau tanya lagi nih untuk adik-adik yang kelas kecil lagi nih, adik-adik yang kelas kecil. Nah, kakak mau tanya dong, ini yang sebelah ini gambar apa nih? Gambar apa ini? Ini ada alat transportasi. Ya, transportasi di mana? Ya, ini gambar apa nih, dan alat transportasi di mana? Nah, ada darat, ada udara, ada laut. Nah, ini kira-kira alat transportasi di mana adik-adik? Coba jawab ya adik-adik yang kelas kecil ya, gampang kan? Pasti tahu kan? Nah, pernah nggak naik ini adik-adik? Pernah? Ayo, pernah nggak naik kendaraan ini? Kalau lihat ikan ini pernah? Pernah nggak? Pernah ya, pernahnya di mana? Di TV. Lihatnya di TV ya.
Atau mungkin adik-adik pernah suatu kali lagi pergi jalan-jalan diajak papi mami ke pantai atau pergi naik ya sebuah kendaraan tadi, ya melihat laut yang luas, adik-adik bisa melihat hewan ini. Nah, oke. Tolong dijawab ya adik-adik ya, gampang kan? Nah, sekarang adik-adik, kakak mau bercerita. Adik-adik kelas kecil tetap fokus ya, tetap bisa ikutin. Kalau bisa jawab, ayo jawab. Ini tokohnya cerita tentang siapa? Adik-adik cari di Alkitab, karena semua cerita-cerita yang kakak sebut tadi ada di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau bingung, coba adik buka Alkitab, ya ajak papi mami, kasih tahu mami, ini cerita-cerita ini kira-kira ada di mana ya mami? Kak Donald bilang begini, ceritanya tentang begini-begini. Ini kira-kira cerita di mana ya papi mami? Nah, tinggal buka Alkitab adik-adik ya. Oke, kalau nggak ngerti sekali lagi jangan diam aja ya, coba cari tahu. Adik-adik boleh kalau sampai mentok nggak ngerti ya udah kakak ya akan bantu untuk memberi jawaban. Tinggal tanya sama Kak Donald, boleh lewat mami papi. Wah kak, itu cerita tentang siapa ya? Nanti kakak kasih tahu ceritanya di mana, ayat Alkitabnya di mana. Nah adik-adik lanjutkan, silakan baca dulu ya. Baru setelah itu adik-adik boleh menjawab kuisnya. Oke? Nah, adik-adik kakak mau tanya, kalau misalnya adik-adik tidur, tempat tidur itu ada di mana adik-adik? Apakah tempat tidur itu ada di gudang, di ruang tamu, di dapur, atau memang ada di kamar khusus? Nah, biasanya kita tahu yang namanya tempat tidur, ya itu ada kamar, di dalam kamar, betul nggak adik-adik? Tapi adik-adik pernah nggak tidur di ruang tamu? Di sofa gitu, pernah ya? Adik-adik pernah nggak tidur di gudang? Nggak pernah. Tidur di dapur? Nggak pernah, apalagi tidur kamar mandi. Nggak pernah ya kan? Nah, adik-adik, kali ini ada seorang yang dia tidur, tapi tidurnya nggak di kamar tempat tidur, nggak di kamar sendiri, nggak di rumah sendiri adik-adik. Wah, dia tidur di tempat lain. Nah, adik-adik pernah nginep nggak di rumah saudara gitu? Pernah ya? Nginep di rumah temen, nginep di rumah ya keluarga dekat gitu. Pernah kan? Kalau nggak di tempat lain itu bisa juga tidur di hotel. Ya, betul nggak adik-adik? Tidur di hotel. Wah, tetapi ini ada satu tokoh Alkitab, dia pernah tidur, tapi tidurnya bukan di kamar tempat rumahnya sendiri. Ya, dan juga dia tidur bukan di hotel, dia juga tidur bukan di rumah tetangganya atau di rumah saudaranya atau di rumah temennya. Wah, jadi kalau gitu tidur di mana nih kak? Penasaran ya? Nah, dia tidur bukan di tempat-tempat yang sepertinya cocok buat tidur. Tidak adik-adik. Wah, dia tidur di dalam paling bawah sebuah transportasi kendaraan yang disebut namanya apa? Kapal. Nah, adik-adik, dia tidur di kapal, tapi tidurnya bukan di tempat duduk ya ruang kapal. Dia juga tidurnya bukan sedang gelar tikar sama teman-teman yang lain, sama orang-orang yang naik kapal bersama-sama. Tidak, dia tidur sendirian dan dia cari tempat tidur yang paling sepi, yang gak ada orang lihat. Wah, gimana tuh adik-adik ya? Dia tidur di paling bawah dari tempat kapal itu. Wah, dia tidur enak sendirian, gak ada yang ganggu, sepi adik-adik. Nah, suatu kali adik-adik, dia lagi tidur. Tiba-tiba adik-adik, terjadi sebuah badai di dalam laut itu. Ada angin yang besar, ada angin ribut yang besar. Wah, di dalam kondisi kapal
yang sedang berlayar tersebut tiba-tiba goyang. Semua barang-barang yang tadinya ditaruh di tempat-tempat lemari-lemari yang ada di kapal-kapal semua pada terjatuh semuanya. Wah, semua lampunya goyang dan semuanya mulai terjadi retak-retak. Waduh, bahaya ini. Kapalnya bahkan segera hancur karena anginnya kencang sekali. Semua penumpang panik. Mereka semuanya teriak-teriak. Mereka semuanya berlari-larian menyelamatkan diri karena anginnya kencang sekali. Itu kapalnya ini kapal kena angin besar tergoyang-goyang. Waduh, itu pasti banyak orang yang mabuk laut dan muntah itu adik-adik. Betul nggak? Udah panik semua kapal. Semua orang yang ada di kapal itu semua takut, panik. Mereka teriak-teriak, minta tolong. Tapi minta tolong sama siapa? Kan di kapal udah jauh dari daratan. Itu nggak udah jauh dari daratan. Mau teriak sama siapa? Zaman itu nggak ada handphone adik-adik. Ya nggak ada telepon. Aduh, jadi mau hubungi siapa ini? Aduh, udah dia bakal mati, udah bakal tenggelam, udah. Yang di atas semua lagi pada ribut, pada panik. Orang yang satu ini dia nggak ngerasain karena dia ada paling bawah, jadi dia nggak begitu terasa. Yang terasa yang di atas. Ya, sama kayak gempa nih adik-adik. Ya, kalau gempa, misalnya kita tinggal di lantai atas atau apartemen yang tinggi, lantai 30, kalau gempa yang paling terasa goyangannya di mana? Yang di atas atau di bawah? Yang di atas atau di bawah? Iya, yang di atas itu bisa goyang-goyang begini kan di atas. Tapi kalau di bawah kan karena lebih dekat dengan tanah dan lebih kuat kokoh fondasinya, sehingga orang pada turun kan. Kalau ada gempa, orang pada turun ke bawah sehingga mereka menyelamatkan dirinya aman. Ya, nggak sampai nanti terjun lompat, ya terpental dari atas. Mereka turun ke bawah. Begitu juga dengan kapal ini adik-adik. Yang di atas kerasa sekali goyangan angin itu, tapi yang di bawah nggak terasa. Makanya orang ini masih lanjut tidur. Hebat ya adik-adik ya. Ini kata orang kepluk ini ya kan. Tidur udah nggak tahu apa yang terjadi. Semua pada panik adik-adik. Ya kan? Dan saking paniknya mereka semua takut. Dan lama-lama mereka teriaknya lagi apa? Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, oh Tuhan, tolong Tuhan. Tuh adik-adik. Kalau lagi susahnya udah berat, nggak bisa baru cari Tuhan. Tapi kalau lagi santai, lagi tenang, lagi enak, lagi nggak ada masalah, lagi nggak ngalamin susah, cari Tuhan nggak ya? Ayo adik-adik, ayo cari Tuhannya lagi ngapain? Lagi seneng atau lagi susah? Apakah adik-adik tetap mau datang beribadah? Cari Tuhan ibadah. Walaupun dalam kondisi apakah itu senang, apakah itu susah, tetap cari Tuhan. Ya, jangan kalau lagi ada susah saja, lagi ada masalah saja, cari Tuhan. Wah, itu sih masih oke lah ya. Walaupun sebenarnya itu kurang baik adik-adik. Ya. Daripada kita lagi susah, ada masalah, malah cari dukun, cari paranormal. Wah, ini gak bener ini. Bukan anak joyful kid begini. Bukan anak yang membawa sukacita ini dalam keluarga ya. Cari Tuhan adik-adik. Mereka teriak-teriak cari Tuhan. Dan mereka minta tolong. Dan ternyata semua orang yang di kapal itu agamanya beda-beda.
Mereka punya Tuhan-Tuhan masing-masing. Jadi mereka panggil nama Tuhan yang mereka sendiri-sendiri. Wah, mereka minta tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Tapi gak ditolong-tolong adik-adik. Hah? Lalu orang yang tidur di bawah ini, dia masih tidur, enak banget. Wah, yang lainnya pada teriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Yang lainnya pada berseru cari Tuhan mereka. Mereka mungkin sudah baca-baca doa, udah panjang, udah saking serius sampai nangis-nangis. Tapi Tuhannya tidak tolong, badainya tidak berhenti, kapalnya masih bergoyang, dan mereka sebentar lagi akan tenggelam. Tapi ada orang yang tenang, santai bro, nggak ngapa-ngapain, santuy banget dia. Dia nggak ngapa-ngapain, dia santai tetap tidur. Aduh, ini antara memang imannya gede, imannya besar, atau memang kepluk ini orang. Ini udah tidurnya udah ngorok, udah luar biasa. Ini udah gak peduli ini sama siapapun, ya kan? Ya, sampai akhirnya suatu kali adik-adik, ada nahkoda kapal itu. Tiba-tiba dia datang ke bawah. Tiba-tiba nahkodanya menemukan ada orang lagi tidur. Dibangunin lah, dia teriak, kamu ini kenapa bisa tidur di sini? Lihat, semua yang di atas pada panik, semua pada takut, semua pada berteriak-teriak, dan mereka berseru sama Tuhan mereka mau menyelamatkan diri. Kamu malah enak-enakan di sini. Ayo cepat bangun, ayo cepat. Kamu kenapa ada di sini? Wah, akhirnya dia bangun adik-adik. Dan waktu dia bangun, dia mulai naik ke atas sama dengan nahkodanya. Dan dia lihat semua orang pada panik, takut, khawatir, semuanya pada berlari-larian. Mereka semua teriak sama Tuhan mereka masing-masing, tapi tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban. Orang ini ternyata adik-adik, dia nggak teriak sama Tuhan. Dia nggak mau teriak sama Tuhan. Dia nggak seperti yang lain. Dia tetap cool, tenang. Dia diam-diam aja. Dia cuma ngeliatin orang aja. Sambil mikir-mikir dia. Kenapa ya adik-adik orang ini gak teriak sama Tuhan? Apakah ini orang yang gak percaya Tuhan? Apakah orang ini orang yang benci sama Tuhan? Apakah orang ini tidak kenal Tuhan? Atau apakah orang ini adalah orang yang imannya besar, keyakinannya besar, percayanya besar, sehingga dia tidak takut menghadapi apapun karena dia percaya ada Tuhan yang bersama dengan dia? Kira-kira jawabannya apa adik-adik? Ini pertanyaan untuk kelas sedang dan besar. Ya, coba jawab adik-adik yang kelas sedang dan kelas besar. Mengapa orang ini lagi dalam kondisi kapalnya tertimpa bencana, angin badai yang besar, dia bisa tetap tidur tenang? Kenapa orang ini ketika dia melihat orang-orang lain pada panik, semuanya cari pertolongan dan berteriak memanggil nama Tuhan mereka, dia diam aja. Dia nggak teriak, dia nggak cari Tuhan, dan dia nggak berdoa. Hebatnya orangnya adik-adik ya. Ayo coba jawab adik-adik kelas besar, kelas sedang. Kakak pengen tahu dong, kira-kira kenapa ya? Kenapa dia nggak teriak sama Tuhannya? Nah, singkat cerita adik-adik, mulailah orang mulai beradu pendapat ya, dan akhirnya setelah beradu pendapat mereka coba cari jalan keluarnya, keputusannya bagaimana. Solusi yang pertama mereka lakukan apa adik-adik? Ini teriak-teriak minta tolong udah nggak ada artinya nih. Udah sekarang kita nggak perlu panik, kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu harus menyelamatkan diri. Sekarang kita sesama penumpang harus kerjasama. Sesama penumpang kapal kita nggak boleh asal main jalan sendiri. Kita mesti kompak karena kita ngadepi masalah yang sama-sama nih. Kita akan tenggelam bersama-sama. Ayo gimana kita satu hati, kita cari solusinya. Nah, mulai mereka sepakat, temukan solusinya. Apa solusinya adik-adik? Mereka mulai buang semua barang-barang mereka yang berat-berat, barang-barang bawaan mereka yang berat-berat, supaya kapalnya jangan sampai nanti
tenggelam karena kapal ini sudah mulai hampir tenggelam nih. Jadi supaya jangan sampai cepat tenggelam, barang-barang yang berat harus dibuang. Nah, mereka sudah mereka punya ambil semua barang-barang yang ada di kapal itu, buang ke laut semuanya, buang ke laut semua, buang ke laut semua, buang ke laut semua. Kita tunggu apa yang terjadi. Apakah kapal kita akan tetap bisa? Ternyata tidak. Malah makin barang-barang beban beratnya udah pada dibuang, jadi kapalnya ringan, gampang diombang-ambingkan angin, ya kan? Nah, mereka bingung lagi. Aduh, ini gimana ini? Kita sudah sepakat, kita sudah cari solusi, tapi tidak ada jalan keluar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba ada yang mulai bicara. Wah, kita harus cari tahu ini. Ini pasti ada yang membawa cilaka. Ini pasti ada penghuni, ada orang yang datang penumpang di sini yang membawa masalah. Ini gara-gara orang ini pasti bawa masalah ini. Kita mesti cari tahu siapakah orang-orang penumpang di kapal ini yang mendatangkan musibah, yang membawa celaka kepada kita. Ayo kita cari tahu. Ya, tapi gimana caranya? Kan kita nggak bisa lihat ini masalahnya siapa. Semua orang kan kita nggak bisa ketahui isi hatinya bagaimana, keadaannya bagaimana, apa buktinya, apa tandanya. Kalau kita tahu bahwa orang ini salah, orang ini yang membawa cilaka. Iya juga ya. Ada ide. Kita bikin undi saja. Nah, adik-adik mereka bikin undi. Jadi semua nama-nama penumpang itu dikumpulin, lalu ditulis, mereka bikin undian, lalu mereka nama-nama itu sudah kumpulkan, lalu mereka mengundi, muncullah dikeluarkan satu nama. Siapa nama yang kena, siapa nama yang dicabut, siapa nama yang nanti diambil untuk dibuka, berarti inilah orang yang membawa masalah. Nah, adik-adik, akhirnya undian diadakan. Singkat cerita, namanya sudah didapat. Satu orang ini namanya. Lalu dibuka. Dan ternyata yang mendatangkan masalah cilaka itu adalah... Nah, siapa namanya adik-adik? Ayo, kelas kecil, kelas sedang, kelas besar. Siapakah namanya? Ayo yang membawa cilaka ini. Sehingga kapal ini jadi ada masalah. Yaitu orang yang tadi tidur di bawah kapal tadi, yang ditemukan oleh nakoda tadi. Nah, siapakah dia namanya? Itu orangnya, itu orangnya. Gampang kan? Nah, adik-adik. Nah, akhirnya nama orang ini dibacakan dan semua orang marah kan sama dia. Lalu dia bilang, gara-gara kamu nih lihat nih, kita semuanya hampir mati, kapal kita udah mau habis, kapal kita mau tenggelam, harta saya sudah saya buang ke laut, gara-gara kamu nih, gara-gara kamu bikin cari masalah. Orang kayaknya udah mau pukulin orang ini ya. Tetapi akhirnya nakoda dan beberapa orang menenangkan massa. Jangan ribut, kita dengarkan dulu apa penyebabnya. Nah, lalu adik-adik, dia mulai bercerita. Aku ini orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Dan aku percaya kepada Allah Tuhan yang menciptakan lautan dan daratan. Oh, begitu mereka mendengar orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan yang berkuasa menciptakan lautan dan daratan, mereka semua takut sama orang ini. Wah, ini orang bukan sembarangan. Ini pasti nabi, ini pasti utusan Tuhan, ini pasti orang yang benar, ini pasti orang yang hebat. Waduh, ini Tuhannya pasti Tuhan yang dahsyat, yang melebihi Tuhan-Tuhan kami. Waduh, lalu mereka mulai gak berani lagi. Adik-adik, tadinya kan mereka pengen pukul, mereka marah-marah, mereka pengen maki-maki. Tapi ketika dia dengar penjelasan orang ini, mereka gak berani. Mereka takut bersalah karena orang ini membawa masalah nih. Nanti kalau orang ini ada apa-apa, marah, wah jadi tambah masalah lagi. Ini gak marah aja, ini orang gak melawan aja, kita sudah ada masalah. Apalagi kalau orang ini marah, jadi mereka takut. Waduh. Lalu mereka bertanya, kalau begitu, kenapa kamu bisa membawa
masalah ini terjadi di antara kami. Kami kan tidak salah apa-apa, kami tidak berbuat apa-apa. Ini nanti kalau nggak ditolong bagaimana? Solusinya apa dong? Akhirnya orang ini bilang, tenang saja, solusinya gampang kok, yaitu buang saya ke laut. Hah? Waduh, kita mau buang nabi, kita mau buang orang utusan Tuhan, kita mau buang orang yang benar takut akan Tuhan ini. Waduh, saya nggak mau, nanti kita cilaka. Waduh, saya nggak mau. Aduh, nggak mau. Mereka nggak ada mau, adik-adik. Jadi mereka berusaha, mereka sepakat. Ayo, sekarang kita coba dayung kapal kita. Kita berusaha coba bantu supaya semua kapal ini punya tenaga baru untuk kita bisa mendarat. Ayo cepat semuanya kita bantu petugas-petugas kapal untuk kita dayung bersama-sama supaya kapalnya bisa cepat ke darat. Mereka berusaha bantuin karena mereka nggak berani buang orang ini ke laut, saudara. Wah, tapi nggak berhasil. Anginnya tetap semakin kencang, semakin mereka mendayung semakin berat. Aduh, akhirnya mereka putus asa. Aduh, gimana ini caranya? Lalu orang ini bilang, jangan takut, nggak apa-apa. Kalian tidak akan bersalah, kalian tidak akan ditimpa masalah. Percaya saja, kalau saya yang dibuang ke laut, maka badai ini akan tenang. Aduh, akhirnya adik-adik, dengan segala keberanian yang masih ada, dengan rasa takut dan juga segan, mereka akhirnya rame-rame memohon maaf. Dan mereka juga dengan rasa takut, mereka akhirnya membawa orang ini ke pinggir kapal dan mereka mulai kalau bisa berenang di mana ya? Kan berenang di laut beda sama berenang di kolam air. Apalagi berenang di kamar mandi. Beda kan adik-adik ya. Ini di lautan luas. Waduh, ini pasti bisa mati nih. Wah. Dan ternyata benar. Begitu orang ini dibuang ke laut, tenanglah badai, angin hilang, dan kapal itu mulai teduh dan mulai bisa berlayar dengan normal kembali. Nah, adik-adik, sudah tahu ceritanya ya, siapakah orang ini? Dan akhirnya adik-adik, orang ini mengalami sebuah pengalaman mujizat yang luar biasa. Tiba-tiba orang yang sudah tenggelam di laut ini, walaupun dia bisa berenang, pasti dia capek, pasti dia lelah, pasti dia nggak sanggup, tenaganya makin lama makin habis, lama-lama dia juga tidak punya lagi kekuatan untuk berenang, dan akhirnya dia bisa tenggelam. Tuhan izinkan ada ikan yang besar sekali datang untuk memakan orang ini, tapi nggak mati. Kok bisa ya dimakan ikan yang besar tapi nggak mati? Hebat ya adik-adik ya. Wah, itu cara Tuhan menyelamatkan orang ini. Orang ini diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang spektakuler, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, ada ikan yang besar bawa orang ini selama di dalam laut 3 hari lamanya. Dia ada di dalam perut ikan tapi nggak mati. Akhirnya singkat cerita, ikan ini mulai sampai di pinggiran darat, lalu mulai memuntahkan, dan orang ini keluar. Dan waktu orang ini keluar di darat, dia bersyukur, dia berdoa, dia berlutut, bersujud dan bilang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku, Engkau tidak membunuh, aku tidak mati, aku bersyukur punya Tuhan yang besar yang melindungi aku. Setelah itu Tuhan bicara sama orang ini. Sekarang laksanakan tugas yang kuberikan kepadamu. Beritakanlah berita pertobatan kepada satu kota ini, supaya mereka bertobat. Karena kalau mereka tidak bertobat, aku akan menghancurkan, menunggang-balikan kota ini, supaya mereka semua binasa. Wah, dan orang ini taat melakukannya. Tetapi adik-adik, kota itu kalau ditempuh jalan kaki itu bisa 3 hari lamanya. Tapi orang ini tidak 3 hari berjalan kelilingi kota itu. Dia cuma 1 hari doang. Sambil dia berkhotbah
Dan dia menceritakan firman Tuhan dan ingatkan supaya mereka bertobat. Terdengarlah kabar itu sampai di telinga raja kota. Dan akhirnya raja memerintahkan supaya seluruh penduduknya harus bertobat. Dan semua orang harus berpuasa. Bahkan sampai sapi, kambing, domba, binatang juga disuruh puasa. Gak boleh makan. Dan mereka semua bersujud tersungkur dengan kain kabung. Dan mereka semua bertobat. Dan Tuhan tidak jadi hukum. Wah, senang kan harusnya adik-adik yang lihat satu kota yang mau dimusnahkan, yang mau dibinasakan, malah akhirnya luput. Kan senang, betul gak adik-adik? Yang tadinya harusnya banjir gak jadi banjir, yang tadinya mau gempa gak jadi gempa, yang tadinya mau terjadi kebakaran gak jadi kebakaran. Kan senang. Tapi orang ini gak senang adik-adik. Dia gak senang. Aduh, dia kesal banget. Dan dia marah sama Tuhan. Dia gak suka sama Tuhan. Ya, makanya dia gak males-malesan. Dia gak sampai 3 hari keliling kota itu. Dia cuma sehari doang. Ya, dia gak sampai laksanakan tugas dengan maksimal. Karena dia ini sebetulnya gak mau orang-orang itu bertobat. Orang-orang itu mengalami pemulihan dan pertolongan dari Tuhan. Dia senang orang itu harus mati, binasa, biarin kapok. Karena mereka ini penduduk yang jahat, penduduk yang kurang ajar, penduduk yang melakukan kejahatan. Jadi dia gak senang lihat orang jahat makin diberikan kesempatan untuk bertobat, nanti malah bikin jahat lagi gitu. Dia gak suka nih. Akhirnya dia menyingkir ke tempat sebelah timur dan dia bikin pondok. Dan setelah itu dia tenang-tenang aja di situ, santai-santai sambil bermalas-malasan, sambil menantikan apa yang akan Tuhan lakukan terhadap kota itu. Nah, adik-adik, sepanjang malam tiba-tiba Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak. Ya, pohon jarak di pondok yang dibangun oleh orang ini, sehingga pondok itu penuh dengan daun-daun dari pohon jarak ini, sehingga sejuk, ya tidak kepanasan. Wah, dia senang banget. Wah, ada pohon jarak ya, aku jadi enak nih di pondok ini, bisa istirahat dengan tenang. Nah, gak lama kemudian adik-adik, setelah siang hari panas terik, pohon jarak ini mulai ada ulat-ulat yang menggerogoti sehingga pohon jarak ini mulai layu dan mati. Lalu panas terik matahari mengeringkan pohon jarak ini sehingga pohon jarak ini dalam waktu sehari langsung habis sudah. Dan dia makin marah lagi sama Tuhan. Waduh, ini pohon jarak ini kok sebentar amat sih. Nah, Tuhan tiba-tiba bicara lagi sama orang ini. Mengapa kamu marah kepada pohon jarak ini yang kamu gak menanam, kamu gak merawat, tetapi kamu menerimanya dengan cuma-cuma? Hanya dalam semalam pohon ini bisa tumbuh, semalam juga pohon ini bisa habis. Kamu gak berbuat apa-apa. Ya, kenapa kamu marah? Dia malah sewot adik-adik sama Tuhan. Dia malah marah balik. Ya, aku memang harus marah sampai mati, aku mau marah sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, atas pohon yang engkau tidak tanam, engkau tidak tumbuhkan saja, engkau gak berbuat apa-apa. Hanya dalam waktu sehari, semalam dia bisa tumbuh dan hilang. Engkau bisa merasa kesal seperti itu, padahal engkau gak berbuat apa-apa. Ya, begitu juga dengan kota ini. Kota ini dengan penduduk yang jumlahnya begitu banyak. Ya, dan aku ingin menyelamatkan kota ini supaya kota ini jangan sampai binasa. Ya, supaya jangan sampai mati sama seperti pohon jarak tadi. Engkau gak suka kan lihat pohon jarak tadi mati, layu, digerogoti ulat-ulat? Engkau gak senang. Ya, apalagi aku tidak suka melihat manusia binasa. Aku gak suka lihat manusia mati dengan sia-sia. Aku kasih kesempatan supaya mereka bertobat dan mereka melihat betapa kasihku, cintaku kepada manusia begitu besar. Nah, adik-adik, kira-kira cerita siapakah ini? Ada yang tahu? Nah, pertanyaan untuk kelas besar. Nama arti dari tokoh ini siapa? Nama tokoh ini punya arti. Nama artinya apa? Lalu, ya, orang ini pergi kemana? Ya, orang ini pergi kemana? Dan tujuan orang ini pergi, yang terakhir buat kelas besar, berapakah jumlah penduduk kota ini? Berapakah jumlah penduduk kota ini? Ya, coba kelas besar. Yang kelas sedang, coba jawab.
nama kota ini apa nama kotanya. Ya, sebutkan nama kotanya apa. Oke? Jelas ya? Dan untuk ayat hafalannya adalah Ibrani pasal 3 ayat 15. Itu ayat hafalannya adik-adik untuk kelas sedang, kelas besar, dan juga kelas kecil. Ibrani pasal 3 ayat 15. Oke, sebelum kita tutup cerita firman Tuhan ini, kakak mau kasih kalian apa sih pelajaran yang kita dapat dari kisah ini. Yang pertama adik-adik, marilah kita jadi orang yang taat sama Tuhan. Marilah kita jadi orang yang jangan bermalas-malasan dan suka menunda-nunda, bahkan dengan sengaja tidak mau melakukan perintah Tuhan. Karena ada resiko, ada konsekuensi, ada hukuman bagi setiap siapapun yang melanggar dan tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, janganlah kita mencari Tuhan hanya pada saat lagi susah, lagi ada masalah, lagi ada kejadian-kejadian yang berat, maka kita cari Tuhan. Begitu kita lagi senang santai, lagi nggak ada apa-apa, wah kita nggak cari Tuhan nih. Sebentar lagi adik-adik libur panjang kan, ada libur sekolah nih, waktu santai banyak nih. Ya, ayo jangan sampai lupa berdoa, lupa baca Alkitab ya adik-adik ya. Jangan sampai lupa beribadah, apalagi minggu depan kita mau Natalan. Ya, ayo adik-adik datang ibadah dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adik-adik, ayo kita punya hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang. Ya, kita jangan menjadi orang yang mudah balas dendam, mudah murka. Jangan jadi orang yang gampang sakit hati, gampang emosional. Kita mesti punya hati Kristus, hati yang penuh kasih, hati yang memaafkan, hati yang mengampuni, hati yang menerima seperti kasih Tuhan. Oke? Itu pelajarannya buat kita semua adik-adik ya. Yuk kita tundukkan kepala sekarang. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kisah keluarga yang barusan kami dengar ceritanya, penjelasannya, dan juga kami dapatkan 3 pelajaran penting lewat kisah orang ini. Bantu kami Tuhan, supaya kami bukan cuma menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga menjadi orang yang bisa menyimpan, mengingat firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa melaksanakan perintah Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan, pelajaran yang kami dapat lewat firman ini juga dengan baik. Ampuni kami kalau kami masih seringkali tidak taat, melawan, dan kami sering menunda-nunda dan dengan sengaja Tuhan. Ampuni kami juga ya Tuhan kalau kami malas cari Tuhan. Kami kalau cari Tuhan kalau lagi keadaan kepepet, kalau lagi susah, kalau lagi sulit saja. Tapi kalau waktu senang, sedang gembira, sedang waktu luang, sedang waktu santai, kami malah tidak cari Tuhan. Kami habiskan waktu kami hanya untuk kesenangan kami pribadi. Tuhan ampuni kami juga kalau kami seringkali emosi, gampang marah, gampang kesel, gampang tersinggung. Kami belum punya hati mudah memaafkan, mudah menerima, dan kami punya belas kasihan supaya orang lain jangan sampai menderita dan susah, supaya orang lain diberi kesempatan dan diberikan bantuan agar dia bisa berubah. Tuhan tolong kami supaya kami bisa membawa sukacita dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Kami berdoa buat rencana minggu depan di ibadah Natal kami. Tuhan berkati. Kami mau tetap sungguh-sungguh dan menikmati ibadah, apalagi hari Natal, hari ulang tahun Tuhan Yesus kami, kelahiran Tuhan Yesus kami. Kami mau bersukacita, kami mau bersyukur menyambut dengan beribadah, melayani, dan bersukacita bersama-sama dengan teman-teman kami dalam ibadah Natal. Tolong kami Tuhan, supaya kami diberi kesehatan dan semangat niat yang kuat untuk tetap beribadah dan mencintai Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Sekarang Tuhan turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Karena iman percaya kita kepada Tuhan yang menciptakan lautan dan daratan, Tuhan yang maha besar, Tuhan Yesus Kristus namanya. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan